Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas Anda sekalian dan berkat serta rahmat Tuhan semoga mengatasi kita semua. Perkenalkan, saya Hadi Mas'ud. Saya dari Jawa Timur. Sebagaimana tanda di depan tadi dengan intro musik tradisional Kendangan Nilodruk. Oleh karena itu, bolehlah saya dipanggil Cak, karena di Jawa Timur itu panggilan Cak itu cukup terkenal. Kalau Anda pernah dengar Cuk, ya, itu juga dari Jawa Timur, tapi jangan salah paham. Cuk itu tidak selalu berkonotasi buruk, karena kadang-kadang untuk sesuatu hal yang sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan, itu bisa pula kata cuk itu keluar. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang konotasinya marah, yang akut, yang tidak terbahasakan, ataupun kesenangan atau kebahagiaan yang akut, sama-sama sangat bahagia atau sangat marah, dan dua-duanya bisa diwakili oleh kata cuk itu tadi. Tapi kita tidak akan berpanjang-panjang bicara soal cuk, itu nanti bisa jadi masalah. Yang jelas kata cak itu pasangannya adalah you. Jadi kalau ada cak, maka ada you. Kalau laki-laki itu cak, kalau perempuan you. Itu pasangannya. Karena hidup ini berpasang-pasangan, jadi ada cak, ada you, ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada atas, ada bawah, dan seterusnya, sampai ada cak, ada you. Nah, hari-hari ini you yang cukup tenar adalah YouTube. Ketenaran itu jauh melebihi semua you yang mungkin kita kenal. Misalnya Yuti yang hobinya miwir-miwir, dan kalau nyelatu melebihi kerasnya loudspeaker langgar. Atau Yusopia cukup tenar karena sebagai dukun bayi, kepiawaiannya itu bahkan melebihi dokter kandungan dalam menolong ibu-ibu yang melahirkan. Atau Yusri Mulyani yang Menteri Keuangan itu yang cukup pinter dan terkenal. Ataupun Yusri yang satunya, yaitu Yusri yang terkenal gara-gara minggat, yang karena dia cuman pamitnya beli terasi, ternyata nggak pulang-pulang. Boleh jadi Yusri ini ketemu Bang Toyib, naik cari are-are itu tumbuh oleh tutup, dan makin tidak jelas kapan pulang. Ada pula Yu Painten. Yu Painten ini terkenal terutama di kalangan para pemain ludruk karena seringkali dipakai untuk parian. Yu Painten ketiban jendelo, atau Yu Painten ketatap jendelo. Jadi nasibnya Yu Painten ini kurang baik. Nah, semua Yu itu terkenal, tapi masih kalah dengan keterkenalan YouTube. Mengalahkan ketenaran semua Yu yang ada itu menjadikan YouTube menjadi pilihan yang niscaya. Tapi tentu bukan soal ketenaran itu yang menjadi alasan mengapa YouTube dipilih. Tentu karena membudidayakan Pancasila tak pelak merupakan sebuah gagasan besar. Inilah salah satu ikhtiar untuk membangunkan jiwa sebagaimana amanat lagu kebangsaan kita yang tampaknya masih kalah jauh, kalau tak boleh disebut sebagai tidak digubris, dibandingkan dengan pembangunan badan. Jadi kalau lagu itu menyarankan untuk bangunlah jiwanya, lalu bangunlah badannya. Sementara faktanya membangunkan jiwa itu hampir tidak dilakukan. Kami mohon maaf, meskipun secara teoritis seharusnya gagasan terutama yang berkaitan dengan bagaimana agar negara ini menjadi lebih baik mestinya bisa disampaikan melalui jalur formal seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Namun lantaran soal keterwakilan oleh yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat itu masih merupakan barang mewah yang tidak mampu kami beli sebagai rakyat jelata, maka inspirasi ini dengan terpaksa harus disampaikan melalui jalur jalanan yang maya seperti ini. Jujur saja, wakil rakyat itu merupakan fakta yang ironis. Ini kenyataan. Sebenarnya mereka itu mewakili ataukah diwakili. Faktanya, ini contoh ya,
faktanya bahwa banyak sekolah swasta yang mencari anggota dewan pada saat disebut masa reses ya. Itu banyak yang mencari para anggota dewan karena sekolah-sekolah swasta ini butuh bantuan untuk membangun gedung sekolahnya. Namun entah bagaimana ceritanya, pokoknya sekolah yang dapat bantuan melalui anggota dewan itu ada pembagian antara 60-40. Entah yang 60 ini untuk pihak sekolah dan yang 40 itu katanya nanti disumbangkan untuk partai, ataukah sebaliknya 40-60 ataukah 60-40, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ceritanya begitu, dan saya pernah mengalami sendiri, ditawari begitu dan saya tidak mau. Beberapa kawan menyetujui itu dengan timbangannya gak oleh sumbangan. Tapi yang jelas model seperti ini apakah bisa dibenarkan? Boleh dibilang itu bisa disebut sebagai jancuan itu namanya. Maka saya sudah kapok berurusan dengan model anggota dewan yang macam itu. Dan itu jelas menunjukkan bahwa kerakyatan kita itu belum kunjung terpimpin oleh mentalitas hikmah, sehingga menorehkan langkah kebijaksanaan meskipun itu diikat oleh koridor permusyawaratan dari keterwakilan kita yang kita berikan kepada mereka yang berlabel wakil rakyat itu. Dibandingkan dengan jalur jalanan seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain ini, Dewan Perwakilan itu sudah kalah jauh dalam hal menampung aspirasi rakyat. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Baiklah, mari kita tinggalkan para yu itu tadi dengan segala kegenitan dan dinamikanya. Dan kita masuk ke pembahasan budidaya Pancasila. Mungkin bagi sebagian dari Anda, penggunaan istilah budidaya Pancasila ini terasa aneh atau boleh jadi tidak setuju gara-gara keanehan itu mungkin. Mengingat biasanya istilah ini digunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh, macam budidaya tanaman hias, budidaya anggur, budidaya ikan air tawar, dan lain-lain. Sebenarnya hanya karena tidak biasa Anda dengar, ya, sehingga itu menjadi terasa aneh. Misalnya disebutkan bahwa budidaya buah simalakama, Anda juga pasti akan mencurang begini, mengernyitkan dahi, karena itu tidak biasa. Jadi, ketika kata budidaya ini digandengkan dengan Pancasila, beberapa orang mungkin tidak setuju hanya karena terasa aneh. Namun sepertinya kata budidaya ini memang tidak cocok untuk hal-hal yang bersifat remeh-temeh itu. Mengapa? Sebab budi itu merupakan potensi pemberian Tuhan yang digunakan sebagai alat kontrol bagi akal pikir kita. Sementara daya itu pemberian Tuhan yang intinya pada kekuatan atau daya dorongnya. Jadi letaknya itu pada daya dorong itu. Maka daya sering juga dikonversi menjadi upaya atau digandeng. Daya upaya. Nah, yang biasa, kalau Anda biasa mendengarkan ludruk, itu yang seringkali bilang daya upaya itu Cak Blontang, almarhum Cak Blontang. Jadi budidaya itu bisa dikatakan sebagai upaya untuk membangunkan kesadaran melalui akal pikir yang dipandu oleh ketajaman hati. Pertanyaannya sekarang, lalu kesadaran macam apa yang harus dibangunkan itu? Disinilah budidaya malah jadi paling cocok untuk dipasangkan dengan kata Pancasila. Sebab kesadaran yang harus dibangunkan itu adalah kesadaran tentang jati diri kita. Dan alat sekaligus metodologi untuk melakukan itu, untuk membangunkan hal itu adalah dengan Pancasila. Jadi justru cocoknya berdasarkan logika ini adalah justru ketika budidaya digandengkan dengan kata Pancasila. Dengan demikian maka kata budidaya itu sesungguhnya justru tidak cocok kalau digunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Sebab apa? Sebab itu sama dengan turun derajat. Nah sekarang, soal kesadaran yang terbangunkan ini adalah sesuatu yang penting karena menyangkut soal jati diri kita sebagai manusia. Kesadaran akan jati diri ini atau kesadaran akan jati diri sebagai manusia ini akan bermuara pada kesadaran akan jati diri sebagai bangsa.
Di ujung inilah mengapa seseorang tidak bisa tidak kecuali harus cinta kepada tanah air di mana dia dilahirkan. Maka tidak mencintai tanah air itu adalah hal yang tidak masuk akal atau hil yang mustahil, jari Asmuni. Namun anehnya, selama ini pendidikan kita sama sekali tidak mengarahkan anak didik kita kepada penyadaran akan jati diri itu. Apa buktinya? Di sekolah kita ada pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tapi tidak ada IPD. Apa IPD itu? Ilmu pengetahuan diri. Jadi kita diberitahu tentang alam, tentang sosial, tapi tidak pernah diberitahu tentang diri kita itu seperti apa. Dari TK hingga S1, S2, S3, ya, S4, S5, S campur dijuguri wak tengiri, wis kadung bergelar profesor tapi tidak tahu diri, tidak tahu siapa dirinya sendiri. Itu sesuatu yang sebenarnya aneh. Sementara kau ini gak percaya profesor itu, tanyakan siapa diri Anda. Ngelak bundel ini ngomong. Itu sebabnya mengapa di depan sudah disampaikan bahwa gara-gara itu diantara kita banyak yang tidak tahu diri. Lupa akan jati dirinya sendiri. Nah, sekarang kok bisa Pancasila adalah alat sekaligus metodologi untuk mengetahui jati diri itu? Sehingga dengan itu, maka Pancasila merupakan langkah nyata yang tidak bisa ditunda. Jawabannya adalah karena burung Garuda, lambang negara kita itu tak lain adalah gambaran tentang cetak biru manusia atau prototipe manusia yang seharusnya. Kata yang seharusnya di sini menjadi garis bawah yang tebal. Itu artinya manusia yang sesuai dengan tujuan untuk apa ia dibuat. Jadi manusia yang seharusnya itu adalah manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan, tujuan untuk apa ia dibuat. Semua makhluk ciptaan Tuhan selalu berkesesuaian dengan tujuan penciptaannya, dengan tujuan untuk apa mereka diciptakan. Tidak ada yang berkhianat, tidak ada satupun makhluk buatan Tuhan itu yang berkhianat terhadap tujuan penciptaannya masing-masing. Bahkan hingga makhluk semacam setan itu juga setia, tidak pernah berkhianat terhadap tujuan penciptaannya sendiri. Syaiton, ya itu menurut Asmuni diciptakan untuk mengajak berbuat kejelekan lah. Kalau ceritane syaiton itu tadi mengajak kebaikan. Taruhlah Anda di ojo-ojoi setan untuk jadi kiai misalnya. Nah, jadi kiai wis mondok bertahun-tahun sampai di ujung Anda benar-benar jadi kiai, kemudian disentilkan di kesadaran Anda itu untuk berbangga sebagai kiai. Nah, sawangannya kayak bener setan itu tadi di ujungnya Anda dijelongkrokno. Itu menjadi sesuatu yang salah dan kekiaian Anda itu menjadi sangat sia-sia walaupun ilmu Anda cukup tinggi. Jadi tidak ada satupun makhluk Tuhan itu yang berkhianat terhadap tujuan penciptaannya sendiri. Satu-satunya makhluk yang bisa keluar jalur dari tujuan penciptaan itu adalah manusia. Hanya manusia yang bisa mengingkari tujuan penciptaan. Ballpoint atau pulpen atau potlot itu diciptakan untuk menulis. Tapi potlot bisa digunakan untuk nyulek matane rai karena yang melakukan itu adalah manusia. Dan yang bisa mengajak untuk keluar jalur dari tujuan penciptaan, potlot yang semula digunakan untuk menulis dipakai untuk nyulek moto. Itu manusia yang bisa melakukan itu. Anda misalnya beli Rubicon 1,5 M misalnya. Lalu Anda pakai untuk meme karak. Tahu meme karak ya? Itu jadi nasi yang sudah hampir basi, kemudian dikeringkan, nanti bisa dimakan lagi. Lah, beli Rubicon, digawe mepeh karak, itu yang bisa melakukan cuma manusia. Karena Rubicon tidak diciptakan untuk mepeh karak. Gitu kan? Oleh karena kelakuan manusia yang secara potensial bisa membelokkan dirinya sendiri ataukah makhluk lain keluar jalur dari tujuan untuk apa mereka dibuat, kemudian dibedes itu tidak ada ceritanya
bedes itu ingin terus ditabui numpak sepeda, yang bisa bikin bedes keluar jalur sehingga bisa menjadi komedi bedes itu hanya manusia. Memang manusia rada kurang ajar, dan potensi itu yang menjadikan manusia itu bisa keluar jalur dari untuk apa dia diciptakan. Oleh karena kelakuannya seperti itu, yang secara potensial bisa membelokkan dirinya sendiri atau makhluk lain keluar jalur dari tujuan untuk apa manusia itu dibuat, maka dibutuhkan panduan untuk supaya tidak keluar jalur itu tadi. Dan panduan itu bernama Pancasila. Itu sebabnya pada Garuda di dadanya harus ada Pancasila. Nek Garuda tok gak ono Pancasila, wah belaras coba sendiri itu. Dan agar Pancasila ini disadari keberadaannya oleh setiap diri, untuk kemudian bisa diletakkan di tiap dada bangsa Indonesia, maka langkah konkret melakukan hal itu adalah dengan budidaya Pancasila. Jadi budidaya Pancasila ini mesti dilakukan, harus dilakukan, karena itu sesuatu yang niscaya dan tidak bisa ditawar. Nah, kira-kira bagaimana itu? Silakan ikuti terus episode selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.